adalah contoh lain kondisi kulit yang mengalami akronosis. Jadi kelihatan bercaknya lumayan tebal, kemudian warnanya juga dia bukan kayak flek lagi, tapi lebih ke warna tembaga, warna keunguan. Dan biasanya kalau pigmentasi seperti ini memang tadi sulit sekali untuk dihilangkan total gitu. Oke, nah ini adalah contoh lain tentang penggunaan kosmetik yang kurang tepat gitu ya. Ini telangiektasis namanya. Jadi muncul guratan-guratan pembuluh darah akibat adanya penyalahgunaan steroid. Di Indonesia, steroid itu adalah obat yang legal. Ya, sampai detik ini dia masih obat yang legal. Yang berhak untuk menggunakan atau meresepkan steroid itu adalah dokter. Jadi steroid itu bentuknya ada macam-macam. Ada yang diminum, ada yang disuntik, ada yang bentuk diolesin atau topikal. Yang sering banget disalahgunakan ini adalah yang bentuk topikal, dicampur dalam produk-produk yang disebut pemutih dan lain-lain. Dan biasanya ini tadi sih penyalahgunaan, karena sebenarnya kita juga masih pakai, tapi bukan untuk itu gitu. Kayak dokter kulit nih misalnya, menggunakan steroid masih sampai sekarang, dari steroid yang potensi ringan sampai potensi yang kuat kita masih pakai, tapi bukan untuk memutihkan kulit gitu. Karena memutihkan kulit, benar si steroid ini memang bikin kulitnya tampak putih kan, tapi itu adalah efek samping. Hipopigmentasi adalah efek samping dari penggunaan steroid. Jadi itu adalah sebenarnya efek yang tidak diinginkan, karena selain muncul hipopigmentasi pasti juga dilengkapi dengan gejala-gejala efek samping yang lainnya. Misalnya ini salah satu contohnya yang paling sering, ya pakai mungkin produk krim pemutih yang nggak jelas dari mana, ngakunya racikan, tapi nggak jelas dokter yang mana, dan dia beli bebas gitu ya. Dipakai awal-awal mungkin bagus, lama kelamaan mukanya jadi mudah merah, kena matahari sedikit kayak udang rebus kayak gitu. Kemudian mulai muncul garis-garis urat-urat merah, mungkin bulu-bulunya juga tambah banyak gitu kan. Nah ini contohnya. Hipertrikosis ini muncul, rambut-rambut halus mulai subur, tambah gondrong gitu. Kemudian muncul ruam merah yang hilang timbul, yang intensitasnya makin lama makin meningkat kayak gitu. Lebih mudah merah kulitnya. Hati-hati, jangan-jangan itu karena ada sesuatu nih di krim yang digunakan gitu. Oke. Kemudian ini juga cukup sering penyalahgunaan steroid ini dicampurkan dalam lotion pemutih gitu ya. Ini banyak sekali dan efek sampingnya nggak main-main, karena kalau muncul efek samping maka itu permanen, cacat kulitnya, nggak bisa diperbaiki karena sifatnya irreversible, nggak bisa balik lagi ke kondisi kulit sehat sebelumnya. Oke. Nah ini banyak banget sebutannya, macam-macam. Ada lotion mereka sebut dengan nama buah-buahan, nama bunga kayak gitu-gitu. Mereka bisa labelin sesuka hati mereka sendiri, penjualnya ya. Hati-hati, jangan gunakan, karena kalau sudah terlanjur muncul efek samping itu benar-benar nggak bisa hilang. Oke, ini teman-teman pasti juga familiar karena ini banyak banget dijual di Instagram, di sosial media, di marketplace, ini banyak banget ya. Hati-hati sekali lagi karena ini tidak terregistrasi di BPOM dan seringkali mengandung bahan aktif obat yang disalahgunakan, yaitu obat yang steroid itu tadi. Teman-teman mungkin pernah lihat HB Clobe itu. Nah kalau disebut Clobe itu namanya sebenarnya clobetasol. Clobetasol dari dalam dunia dermatologi itu adalah steroid oles atau topikal yang potensinya paling kuat. Kita aja dokter kulit pakai clobetasol itu benar-benar harus hati-hati banget, nggak bisa sembarangan. Nah ini malah disalahgunakan gitu. Ini salah satu contoh efek samping yang muncul. Stretch mark merah-merah kayak gini, guratan di kulit, kulitnya rusak, kulitnya atrofi. Jadi ini kalau diraba, ya kalau yang garis-garis merah ini diraba, itu nggak penuh kulitnya. Dia kayak pecah-pecah gitu. Karena ya tadi, robekan di bawah kulit akibat kolagennya rusak, serat elastinnya rusak, fibersnya rusak, gara-gara si steroid tadi. Karena digunakan tidak sesuai dengan indikasi. Oke, ini beberapa contoh yang lain. Oke, dan ini banyak sekali sampai sekarang masih aja berguguran ini korban-korban yang seperti ini gitu. Sangat disayangkan karena seringkali korbannya adalah remaja-remaja muda ya, gadis-gadis masih SMP, SMA kayak gitu. Kadang-kadang datang diantar sama mamanya, "Dok, ini anak saya kulitnya kayak gini, tolong dibenerin, Pak." Pas dicek ternyata karena
pakai lotion yang nggak jelas isinya kayak gitu ya. Terus ini juga banyak sekali disalahgunakan, hati-hati. Dermovet isinya clobetasol. Di Indonesia ini juga ada, dan saya pun pakai, dan banyak dokter kulit juga masih pakai. Tapi bukan untuk memutihkan, karena mereka yang jual ini katanya ini Dermovet Arab, bahkan kadang-kadang oleh-oleh umroh atau oleh-oleh haji tuh bawa ini gitu. Beli dalam jumlah banyak, dibawa pulang, terus dibagi-bagi, katanya ini salep buat mutihin kulit, kayak gitu. Itu salah besar, karena Dermovet isinya clobetasol, itu steroid potensi kuat, tidak boleh digunakan sembarangan. Di Indonesia itu juga ada, sudah terregistrasi juga. Dan kalau yang versi Indonesia itu sudah ada logo lingkaran merah, tulisannya K gitu. Itu artinya obat keras. Obat keras harus digunakan sesuai dengan resep dokter dan digunakan dalam pengawasan dokter. Ketika obat keras tadi kemudian kok digunakan sembarangan, pasti efek samping yang muncul gitu. Oke. Nah, ini jualannya ya, jualan orang penjual itu kadang-kadang suka nggak masuk akal. Dia jual Dermovet tapi dengan manfaat-manfaat yang agak-agak nggak masuk akal mereka cantumkan di situ. Memutihkan lah, menghilangkan bekas lah, mencerahkan lah, dan lain-lain. Itu nggak ada sama sekali. Di dunia kesehatan kulit, clobetasol itu masih kita gunakan. Tapi bukan untuk memutihkan kulit, bukan untuk menghilangkan bekas, bukan untuk mencerahkan kulit apalagi kayak gitu. Ini untuk mengatasi gangguan-gangguan kulit yang memang responsif dengan steroid gitu. Contohnya ya mungkin psoriasis, ada pemphigus, ada lupus, macam-macam banyak banget. Tapi bukan untuk dicampur dalam krim pemutih, krim perawatan muka, dan lain-lain. Gitu. Ya, jadi teman-teman ingat, hati-hati banget dalam memilih produk. Ingat nomor 1, cek dulu nomor BPOM-nya. Ya, itu wajib, nggak bisa ditawar karena produk yang dijual bebas, ini kita ngomong yang dijual bebas ya, yang dijual bebas itu harus ada nomor BPOM-nya. Kalau itu misalnya produk racikan, kok dijual bebas, harus tanya nih, racikan siapa? Gitu, ya, karena harus ada penanggung jawabnya. Dan seharusnya kalau yang racikan tadi, kamu harus ketemu sama dokter dulu, konsultasi, dicek, didiagnosisnya apa, baru rencana terapinya muncul dari dokter itu langsung, kayak gitu. Kemudian jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang tadi spektakuler, yang bombastis, yang nggak masuk akal, jangan mudah percaya. Jadi teman-teman, generasi milenial di dunia yang sekarang teknologinya udah makin maju, teknologi informasinya makin maju, sosial medianya makin maju, kitanya juga berpikirnya harus makin maju. Jangan mudah tergiur apapun yang kelihatan nggak masuk akal gitu. Jadi harus kritis, harus lihat dulu, bener nggak nih ada nomor BPOM-nya, bener nggak ini aman, kayak gitu. Sekian dari saya.